Halo guys, bareng gua Mimin yang ingin beralih genre pembahasan film. Kali ini Mimin akan membahas film yang tidak kalah seru dari film-film yang pernah Mimin bahas sebelumnya. Film kali ini berjudul Satanico Pandemonium La Sexorcista. Sebagai bahan perhatian, ini hanya sebuah film fiksi, jadi jangan diambil hati ya. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita bernama Maria. Dia adalah seorang biarawati yang cukup disegani di biara. Maria sedang berjalan-jalan mencari bunga di hutan, tidak jauh dari biara. Tiba-tiba muncul seorang pria yang membuatnya sangat terkejut, guys. Ternyata pria itu tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Sontak saja, Maria pun langsung kabur dari hadapan pria itu. Dan konyolnya, Maria malah sempat-sempatnya menoleh melihat tubuh kekar pria itu, cuy. Maria pun pergi ke patung Bunda Maria untuk meminta maaf karena matanya telah melihat pisang Ambon. Ketika sedang khusyuk berdoa, Maria dikagetkan dengan suara laki-laki di belakangnya. Namun ternyata itu adalah Marcelo, seorang bocah yang biasa membantu para biarawati mengembala binatang ternak. Marcelo dengan perasaan senang memberitahu Maria bahwa ada binatang ternak mereka yang berhasil melahirkan, guys. Lalu ketika Maria sedang memberi minum anak domba, tiba-tiba dia melihat bayangan pria dari dalam air. Dan ternyata pria yang tadi sudah ada di belakangnya, guys. Kemudian pria itu pun memberikan apel sembari mengajaknya berkenalan. Namun Maria sangat ketakutan dan dia langsung meninggalkan mereka untuk kembali ke biara. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat para biarawati sedang beribadah menyanyikan lagu rohani bersama-sama. Setelah selesai beribadah, para biarawati pun makan siang bersama. Ketika Maria sedang makan, tiba-tiba saja Maria melihat pria misterius kemarin. Namun tak lama kemudian pria itu langsung menghilang, guys. Maria semakin takut dibuatnya. Dan dia juga meyakini pria itu bukanlah manusia. Mungkin saja dia golongan jin ataupun Gus Samsudin atau malah pesulap merah, guys. Maria sangat dibuat gundah gulana. Dan untuk menjernihkan pikirannya, dia memutuskan mendatangi dua biarawati kulit hitam di kamar mereka. Tapi ternyata para biarawati itu sedang sangat-sangat bersedih, cuy. Karena perlakuan para senior yang memperlakukan mereka seperti binatang. Diskriminasi itu terjadi hanya gara-gara perbedaan warna kulit saja, guys. Sehingga perlakuan dan kamar mereka pun sangat-sangat tidak layak di sana, cuy. Maria pun mencoba menenangkan dan meminta mereka untuk bersabar. Lalu Maria pergi ke kamar dan langsung berdoa. Ketika Maria sedang berdoa, Maria malah kembali menghayal pria misterius itu. Kemudian Maria menangis meminta ampunan untuk menebus dosanya agar dosanya diampuni, cuy. Dia pun memutuskan untuk menghukum dirinya sendiri dengan memecut tubuhnya berulang-ulang kali, cuy. Ketika Maria asik merintih kesakitan, dua orang biarawati menghampirinya untuk menyampaikan pesan dari biarawati senior. Maria diberi tugas untuk mengobati seekor sapi yang sedang sakit. Setelah sampai di sana, Maria langsung mengecek keadaan sapi itu. Dan ternyata sapi itu mengalami sembelit, cuy. Maria pun menyuruh kedua biarawati itu untuk pergi meninggalkannya. Karena dia ingin fokus mengobati sapi itu. Kemudian dia memijit sapi itu. Ternyata nih guys, Maria ini dipercayai mampu menyembuhkan hewan ternak bahkan manusia sekalipun dengan kekuatannya. Karena terlalu kelelahan, Maria sampai ketiduran di dalam kandang sapi itu. Tak lama kemudian, pria misterius pemakan apel itu muncul di sana, cuy. Pria itu pun melemparkan apel ke arah Maria. Lalu ketika Maria terbangun, dia kembali ketakutan, guys, karena ada apel di depannya. Maria pun terburu-buru langsung pergi ke kamarnya. Ketika sampai di kamar, Maria tidak menyadari ada biarawati lain yang bersembunyi di balik pintu.
Lalu Maria pun membuka bajunya dan memeriksa luka di tubuhnya akibat hukuman dia sendiri. Luka itu terasa cukup sakit dan perih, cuy. Hingga akhirnya Maria berbalik badan dan menyadari teman biarawatinya ada di balik pintu. Maria pun langsung bertanya apa tujuan biarawati yang bernama Laura itu ada di kamarnya. Laura pun menjawab bahwa dia tertarik pada Maria. Awalnya, Maria ingin meluruskan apa yang dirasakan Laura ini. Namun karena cuaca yang dingin dan sudah lama tidak dibelai, ya mereka pun bersama-sama melakukan les biola, cuy. Setelah aksi dosa itu selesai dilakukan, Maria mendekat pada jendela yang terlihat sedang hujan badai. Dia pun menangis meminta ampunan atas kekilafannya. Keesokan harinya, Maria yang sedang berdoa tiba-tiba dia melihat keanehan pada foto Uskup Agung yang terpajang di biara itu. Di mana foto Uskup Agung itu berubah menjadi foto iblis yang menakutkan, cuy. Sejak saat itu, Maria pun meyakini bahwa pria misterius yang sering mendatanginya adalah Lucifer. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, pikiran Maria menjadi sangat kacau, cuy. Maria yang sedang pergi berjalan-jalan dekat danau, dia melihat Marcelo yang sedang asik mancing. Maria pun segera mendatanginya dan mulai menggodanya. Maria memamerkan kaki mulusnya, cuy, berharap Marcelo tertarik padanya. Maria pun menggoda Marcelo dan mulai mencumbuinya, guys. Akan tetapi Marcelo malah ketakutan dan langsung lari dari sana. Hal-hal aneh terus terjadi pada Maria. Ketika dia sedang asik makan bersama, dia melihat ular yang muncul di gelasnya, cuy. Tetapi tidak lama kemudian ular itu menghilang, guys. Pikiran Maria semakin kacau dibuatnya. Maria berniat menusuk tubuhnya dengan gunting. Untungnya datang biarawati lain yang mengetuk pintu kamarnya. Biarawati itu meminta tolong untuk menyembuhkan luka di tubuhnya, guys. Pikiran Maria yang masih kacau malah memijat semangka dan mengajak biarawati itu les biola, cuy. Biarawati itu hampir saja terlena dibuatnya. Untungnya biarawati itu segera sadar dan mendorong Maria. Biarawati itu langsung mencoba kabur, cuy. Tetapi Maria yang sudah kesetanan malah menghadang biarawati itu dan menusuknya menggunakan gunting tajam, cuy. Ketika malam hari tiba, Maria melihat pembantu biarawati sedang berdoa mengeluh kenapa dia terlahir dengan warna kulit yang hitam. Dia sangat depresi dengan semua perlakuan tak pantas yang dialaminya selama ini, cuy. Maria pun mengikuti perginya pembantu biarawati itu. Ternyata dia ingin mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, cuy. Maria yang juga berada di sana bukannya menghentikan niat biarawati itu, tetapi dia malah mendorong kakinya dan membuat biarawati itu meninggal seketika, cuy. Semua perilaku jahat Maria itu ternyata atas pengaruh dari Lucifer, guys. Lalu Maria pergi ke rumah Marcelo, yang dimana Marcelo ini hanya tinggal berdua dengan neneknya saja, cuy. Maria beralasan ingin memeriksa keadaan Marcelo yang katanya sedang tidak enak badan. Nenek itu dengan senang hati mempersilahkan Maria masuk ke kamar Marcelo. Pikiran Maria semakin kacau ketika melihat Marcelo yang sedang tidur tanpa busana dan hanya ditutupi oleh selimut saja, guys. Maria kembali mengecek situasi. Ternyata nenek Marcelo sudah kembali tidur pulas. Dengan perlahan Maria pun mulai menjalankan aksinya. Namun karena Marcelo terus berpaling, Maria menjadi sangat emosi, guys, dan takut jika aksi itu diketahui banyak orang. Lalu Maria mengambil pisau di dekatnya dan menusuk Marcelo berkali-kali, cuy. Kemudian Maria yang terkejut melihat hasil kebiadabannya, dia tidak sengaja menjatuhkan lilin dan dengan cepat lilin itu membakar benda di sekitarnya, cuy. Maria langsung berlari dari rumah itu dan membiarkan api itu menghanguskan rumah Marcelo. Ketika Maria telah kembali di kamar, keanehan pun mulai terjadi lagi, guys. Kali ini tangan Maria mengeluarkan asap yang cukup pekat. Dia sangat panik dan segera mencuci dan membersihkan tubuhnya. Tak lama kemudian,
Maria kedatangan dua temannya. Mereka memberikan kabar jika rumah pengembala mengalami kebakaran dahsyat yang membuat Marcelo dan neneknya meninggal dunia. Maria pun berusaha tenang agar tidak dicurigai. Dia berpura-pura bersedih dan merasa kehilangan atas meninggalnya Marcelo dan neneknya, cuy. Setelah itu, Maria langsung pergi dengan alasan akan mendoakan Marcelo dan juga neneknya. Setelah sampai di sana, Maria mengecek kedua mayat itu. Lalu, Maria membuka kepalan tangan mayat Marcelo dan berisi kalung Maria yang sebelumnya sempat ditarik oleh Marcelo. Ternyata, aksi itu dilihat oleh ketua biarawati. Maria pun langsung kabur dan kembali ke kamarnya. Ketua biarawati itu segera menyusul dan memarah-marahi perbuatan Maria yang kelewatan edan ini. Namun Maria bukannya merasa bersalah, Ju. Dia malah mengatakan bahwa dia sudah tidak pantas lagi di biara ini dan berdoa pada Tuhan. Maria meyakini sekarang kedudukannya saat ini lebih tinggi daripada Tuhan, ucapnya, Ju. Ketua biarawati pun sangat kaget dengan tingkah murid kesayangannya itu, Ju. Lalu ketua pun berdoa agar Maria kembali ke jalan yang lurus. Maria sempat mengaku salah dan ingin berubah. Namun tiba-tiba muncul tali di tangannya. Lucifer pun kembali menguasai pikiran Maria. Dia langsung mencekik ketua itu dengan tali yang membuat ketua biarawati lemas tak bernapas, Cu. Dan untuk menghilangkan jejak pembunuhan itu, Maria pun membawa mayat ketua ke tempat penyimpanan mayat. Setelah berhasil menghilangkan jejak, Maria pun mengikuti acara pemakaman Marcelo. Ketika jenazah akan dimakamkan, Maria melihat tangan penggali kuburan itu gosong seperti habis terbakar, guys. Hal itu pun membuat Maria ketakutan dan berlari menjauh dari pemakaman itu. Dia pun berlari tanpa arah, hingga akhirnya Maria terjatuh pada kubangan lumpur. Saat itu juga rasa takut dan penyesalan mulai menyelimuti Maria. Dia merasa bahwa Tuhan tidak akan pernah memaafkan segala yang telah dia lakukan. Lalu Maria pun memilih pergi ke dalam gua untuk mengasingkan diri. 3 hari berlalu dan 3 hari itu pula Maria memohon ampunan, meratapi semuanya dengan penuh penyesalan. Kemudian di hari keempat, pria misterius yang dianggap Lucifer tiba-tiba muncul untuk menggoyahkan niat taubat Maria, cu. Lucifer pun memerintahkan Maria kembali ke biara untuk menggantikan ketua biarawati. Lalu Lucifer memintanya untuk membuat aturan-aturan baru yang tidak menyulitkan umat manusia. Awalnya Maria menolak perintah Lucifer. Lucifer pun mengatakan jika menolak dia akan merasuki semua biarawati agar mereka menghakimi Maria dengan siksaan yang sangat-sangat menyedihkan. Akhirnya mau tidak mau, Maria pun setuju dan menjadikan Lucifer sebagai tuannya. Setelah Maria menulis perjanjian dengan Lucifer, keesokan harinya seluruh biarawati pun menjemput Maria untuk menjadikan Maria sebagai ketua biarawati yang baru. Kini mereka semua menuruti peraturan yang keluar langsung dari mulut Maria. Hari kebaktian diubah menjadi pesta bebas gila, cuy. Semua biarawati diperbolehkan bernyanyi, berdansa, mabuk-mabukan, dan saling les biola, cuy. Maria yang melihat itu merasa sangat-sangat menyesal dan sedih karena semuanya menjadi liar akibat dirinya, cuy. Lalu para biarawati mulai mendekati Maria dan langsung menikahnya, guys. Maria yang lemas kehabisan darah dengan sempoyongan pergi menuju kamar. Dengan sisa nafas terakhirnya dia berusaha berbaring di kasur dan akhirnya Maria pun tewas. Lalu sesuatu yang tak terduga pun terjadi, guys. Ternyata rangkaian cerita bejat tadi hanyalah mimpi Maria yang sedang mengalami koma selama sebulan lebih. Setelah di dalam mimpi Maria itu tewas, ternyata dalam kehidupan nyatanya pun dia juga meninggal dunia, cuy. Dan film pun berakhir. Oke guys, gimana film kita kali ini? Semoga kalian semua suka ya. Akhir kata gue Mimin mengucapkan, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe cuy. And see you, bye-bye.